Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas mengenai analisis dan implementasi entrepreneur retention planning pada suatu perusahaan. Next. Yang beranggotakan saya sendiri, Sinta V1220079. Saya Andariska Mulyasuci dengan NIM V1220009. Saya Ageng dengan NIM V1220006. Enterprise Resource Planning, ERP. ERP adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengolahan bisnis secara terintegrasi. Dewasa ini perusahaan memperhitungkan ERP sebagai bagian penting dari suatu organisasi. ERP mengintegrasikan berbagai sistem informasi di dalam perusahaan. ERP mampu menyediakan informasi secara real-time tentang proses bisnis inti perusahaan seperti produksi, order processing, dan inventory management. ERP memantau sumber daya perusahaan seperti uang, bahan mentah, kapasitas produksi, dan pegawai. ERP dipergunakan untuk mengelola status komitmen bisnis yang dibuat, misalnya customer order, process order, dan employee payroll. Dengan ERP, data dapat dimasukkan ke dalam sistem dari berbagai departemen manufacturing, processing, sales, accounting, dan sebagainya. ERP mengelola data secara sentral sehingga hanya perlu sekali saja memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis lainnya. ERP melancarkan searus informasi yang berjalan lintas fungsi di dalam organisasi sampai kepada hubungan dengan para stakeholder di luar perusahaan. Next. Didirikan pada tahun 1995, PT Nippon Indosari Carbindo Tbk Niche. Awalnya PT Nippon Indosari Carbindo meluncurkan produk komersial pertama mereka dengan nama merek Sari Roti pada tahun 1996. Di Niche, kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas pertama mereka. Budaya perusahaan mereka menumbuhkan nilai-nilai yang kuat, dinamis, dan memudahkan beradaptasi. Niche selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang optimal. Niche telah mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan mencapai penetrasi pasar yang dominan dan membangun jaringan distribusi yang luas. PT Nippon Indosari Carbindo Tbk telah memilih teknologi terkemuka SAP untuk memastikan bahwa setiap strategi baru akan diimplementasikan dengan benar. Diikuti hingga selesai melalui eksekusi sempurna. Layanan konsultasi Wilmar WCS sebagai mitra SAP Gold telah dipilih oleh Niche untuk mengimplementasikan SAP Entrepreneur Retention Planning ERP ECC 6 EHP8 dengan durasi proyek 3 bulan. WCS menggunakan template praktis terbaik SAP dengan solusi penyebaran cepat RDS. Proyek ini telah dinamai Proyek Roti INN. Apa itu implementasi ERP? Implementasi ERP merupakan multi-stage project di dalamnya mencakup rancangan ulang proses bisnis untuk memanfaatkan kemampuan sistem baru, mengkonfigurasi software, migrasi data perusahaan, dan melatih para user. Biasanya proses ini memakan waktu beberapa bulan dan hingga 1 tahun untuk perusahaan besar. Biasanya dikelola oleh tim proyek, mulai dari stakeholder di semua kelompok fungsional di perusahaan. Next. Mengapa implementasi ERP merupakan tugas yang menantang? Yang pertama, implementasi ERP jadi pekerjaan yang menantang karena dapat mempengaruhi proses bisnis di seluruh perusahaan. Untuk menyadari manfaat dari sistem baru, seseorang harus mengubah cara bekerja, misalnya dari proses manual menjadi proses otomatis yang lebih efisien. Kedua, salah satu tantangan implementasi ERP terbesar adalah membuat user dan tim mengubah cara mereka agar dapat bekerja dengan teknologi yang baru.
Mendorong perubahan ini membutuhkan project management yang kuat dan dukungan dari senior head. Untuk mengembangkan sistem baru, perusahaan membutuhkan proyek tim yang berkomitmen untuk mewakili semua pengguna manfaat ERP. Tujuannya adalah untuk memastikan software akan mendukung kebutuhan dan proses bisnis semua departemen di seluruh perusahaan. Tantangan utama implementasi ERP, project management. Implementasi ERP memerlukan beberapa fase, yaitu penemuan dan perencanaan, desain, pengembangan migrasi data, pengujian, dukungan, pembaruan data perusahaan. Setiap fase memiliki tugas penting, dan semua elemen harus tetap pada jalurnya, sehingga membutuhkan project management yang tepat. Selain itu, implementasi ERP yang sukses membutuhkan partisipasi dari semua kelompok yang akan terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem. Proses ini dirasa cukup menantang, karena setiap departemen harus mengubah tanggung jawab proses ERP dengan berbagai prioritas lainnya. Project planning. Perusahaan seringkali memakan waktu dan anggaran yang diperlukan untuk implementasi sukses. Salah satu penyebab paling umum dari pembengkakan anggaran adalah scope creep. Saat bisnis menambahkan kemampuan atau fitur ke dalam sistem yang bukan bagian dari rencana awal menurut statista. Mengembangkan rencana secara dan realistis sejak awal dapat membantu menghindari masalah tersebut. Project planning harus melihat kemungkinan adanya lonjakan pembengkakan biaya seperti apapun. Data mengatasinya terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dan menjaga proyek tersebut tetap pada jalurnya. Data integration. Salah satu keunggulan utama dari ERP adalah menyediakan sumber data tunggal yang akurat untuk seluruh perusahaan. Langkah utama dalam implementasi ERP adalah migrasi data. Biasanya melibatkan pemindahan data dari beberapa sistem lama ke dalam database ERP. Tetapi untuk langkah awal, Anda harus menyiapkan semua data Anda. Inilah tantangannya. Informasi memungkinkan tersebar tidak dapat tepatnya tidak pada tempatnya hingga hilang dari hard copy Anda. Migrasi data yang terencana dengan baik dapat membantu mencegah keseluruhan proyek implementasi ERP tepat waktu dan sesuai anggaran. Ini juga peluang untuk menyaringkan data lama di sistem. Sebaliknya, migrasi data yang kurang tepat dapat menimbulkan masalah seperti data yang tidak akurat atau terduplikat. Data quality. Setelah menemukan semua sumber data, perusahaan mulai berpikir untuk migrasi ke sistem ERP. Tapi ini akan melibatkan latihan dalam membersihkan data karena beberapa departemen berinteraksi dengan customer, produk, dan pesanan yang sama. Perusahaan seringkali memiliki data duplikat dan informasi yang sama dalam sistem mereka. Informasi yang disimpan dalam format berbeda bisa jadi ada ketidakkonsistenan seperti alamat dan ejaan nama. Beberapa informasi mungkin tidak akurat dan termasuk juga informasi lama customer atau supplier yang ada resign atau bangkrut. Memastikan kualitas data dapat menjadi pekerja yang berat, termasuk memvalidasi data, membersihkan duplikat, dan menambahkan nilai yang hilang sebelum memigrasi data ke sistem ERP. Data baru juga harus diuji secara menyeluruh sebelum ditampilkan pada sistem ERP. Pastikan tim Anda memahami pentingnya pembersihan data dan tetap tanggung jawab yang jelas untuk melakukan, misalnya tim akunting akan menangani semua data keuangan. Change management.
Implementasi ERP tidak hanya sekedar beralih ke sistem software baru, tetapi ini juga merombak proses bisnis untuk memanfaatkan peningkatan efisien dan produktivitas dari hadirnya solusi baru. Hal ini membutuhkan perubahan pola pikir dan perubahan dalam proses kerja sehari-hari bagi banyak karyawan. Dengan menghadirkan tantangan manajemen perubahan yang tepat, resistensi terhadap perubahan bisa menjadi penghalang. Mendapatkan dukungan dari para leaders dan stakeholders antar departemen di awal proses implementasi sangat penting. Mengkomunikasi fitur dan keunggulan ERP baru kepada semua stakeholders selama proses implementasi, terutama end users. Dan dipastikan semua users menerima pelatihan dan dukungan yang komprehensif untuk membantu memperlancar jalan mereka menuju adopsi sistem baru. ERP Modules. Sistem ERP memiliki modul berbeda, namun biasanya berbagai jenis perusahaan. Yang pertama, Manufacturing Management. Modul ini berfungsi menyederhanakan berbagai proses manufaktur yang kompleks. Fungsinya meliputi perencanaan dan pengendalian produksi, mengatur rute produksi, pengelolaan anggaran, pemeliharaan fasilitas pabrik, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Supply Chain Management. Modul SCM adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan dari awal hingga selesai. Fitur-fitur yang ada dalam modul SCM diantaranya yakni manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik dan pengiriman barang, perencanaan dan perakiraan, manajemen pemasok, dan manajemen pengembalian barang. Yang ketiga, Human Resource Management. Modul HRM membantu perusahaan untuk mengelola SDM mereka secara lebih efisien, sehingga mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja dan kehadiran, penggajian, pengelolaan pajak karyawan, pembuatan survei, rekrutmen dan penerimaan karyawan baru, dan penilaian kinerja karyawan. Customer Relationship Management. Modul CRM mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaign, laporan perilaku dan pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. Accounting Management. Manajemen akuntansi atau manajemen keuangan adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap industri. Karena berbeda perusahaan yang tidak mengelola proses pembayaran utang piutang dan berbagai transaksi keuangan. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya yakni manajemen tagihan atau billing, manajemen aset dan depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan lain-lain. Lalu project management. Modul manajemen proyek merupakan modul yang wajib dipilih oleh perusahaan-perusahaan produksi dan permesinan. Modul ini membantu perusahaan membuat perencanaan proyek, mengatur anggaran untuk setiap proyek, mendistribusikan tugas, mencatat waktu kerja karyawan, membuat tagihan ke klien, dan masih banyak lagi. 2. Manufacturing Execution System atau MES. Manufacturing Execution atau MES adalah sistem terkomputerisasi yang digunakan dalam manufaktur untuk melacak dan mendokumentasikan transformasi bahan baku menjadi barang jadi. MES memberikan informasi yang membantu membuat keputusan, memahami bagaimana kondisi saat ini di lantai pabrik dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil produksi.
Sepanjang tahun 2015, PT Nippon Indosari Carpindo Tbk mencatat peningkatan penjualan neto sebesar 15,65%. Dari tahun sebelumnya yaitu 1,88 triliun menjadi 2,17 triliun. Laba bersih perusahaan meningkatkan sebesar 43,41% dari 189 miliar pada tahun 2014 menjadi 271 miliar. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Komitmen ini ditunjukkan melalui perbaikan-perbaikan yang diterapkan secara berkesinambungan dan berlandaskan kepada GMP (Good Manufacturing Practice), SSOP (Station Standard Operation Production), SDH (Sistem Jaminan Halal), Standar ISO 9001:2008 Quality Management System, dan ISO 22205 Food Safety Management System. Perusahaan telah melakukan implementasi dan ISO 9001:2008 serta ISO 22000:2005 pada beberapa pabrik diantaranya Cibitung, Cikarang, Cikande, Purwakarta, dan Semarang. Sementara itu untuk pabrik lainnya akan mulai dilakukan secara bertahap. Sejak berdiri pada tahun 1995, perusahaan senantiasa berusaha untuk mempersembahkan hasil yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh penghargaan sebagai 50% terbaik dalam ajang penganugerahan Best of the Best Award 2015 yang dipersembahkan oleh Forbes Indonesia tahun 2015. Perseroan menerima penghargaan Halal Award 2015 sebagai peraih Halal Top Brand 2015 untuk kategori bakery yang dipersembahkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penghargaan ini merupakan wujud komitmen perseroan yang senantiasa memproduksi dan mendistribusi produk halal berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Tiga, Warehouse Management System atau WMS. Warehouse Management System atau WMS merupakan solusi logistik yang didesain oleh ILCS untuk membantu pengelolaan gudang secara optimal. Aplikasi ini berbasis web dan cloud sehingga mudah digunakan dan relatif cepat dalam implementasi. WMS juga dapat terintegrasi dengan peralatan gudang yang lain seperti barcode printer dan handheld. WMS dapat menangani kegiatan operasi gudang mulai dari proses inbound hingga proses outbound. WMS berfungsi untuk menyediakan informasi transaksi, inventory, dan jumlah stok secara lebih real-time, mengatur lokasi penyimpanan barang, dan melakukan pengolahan distribusi barang. Fitur-fitur WMS. Yang pertama, multi-company and multi-office. Yang kedua, multi-currency. Yang ketiga, multi-contract. Yang keempat, put away. Yang kelima, order releases. Yang keenam, picking atau removal. Yang ketujuh, packing atau containers, box, pallet. Yang terakhir adalah delivery order. Keunggulan WMS. Yang pertama, sistem aplikasi pengelolaan warehouse gudang dengan solusi yang terlengkap. Yang kedua, mudah untuk diintegrasikan dengan aplikasi lain milik customer. Yang ketiga, dapat diintegrasikan dengan tools lainnya seperti handheld, RFID, dan lainnya. Yang keempat, fitur multi-company and multi-office, multi-currency, multi-contract, and multi-UOM. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan data akan visibilitas real-time pada inventaris dan posisi penelusuran stok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.